warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul di aula Kelurahan Sendang Agung dalam rangka simulasi keluarga ramah anak. Terlebih dahulu saya akan mengecek peralatan yang ada di beberan ini, yaitu ada materi, pesan, sanksi, lotre, ada juga alat penentu langkah. Dan di sini juga ada narasumber, penulis, peserta, penonton. Semua siap? Siap. Oke, sebelum dilanjut, marilah kita berdoa lebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup? Marilah kita menyanyikan lagu Mares PKK, Mares KB yang akan dipimpin oleh Ibu Anifah. Marilah kita menyanyikan lagu Mas PKK. Hitungan ketiga dimulai. Hidup jaya PKK 1, 2. Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga, rapi dan indah. Titiplah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. Lagu yang kedua Mas KB. Hitungan kedua dimulai. Keluarga berencana 1, 2. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya untuk hari depan dan jaya. Putra-putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun raharja, rumah tangga tentram sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya untuk hari depan dan jaya. Putra-putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun raharja, rumah tangga tentram sentosa. Di sini saya akan menjelaskan fungsi alat yang ada di beberan ini, yaitu ada 20 kotak yang berisi materi berwarna oranye, pesan berwarna kuning, sanksi berwarna biru. Dan juga ada lotre, alat penentu langkah. Semua siap? Siap. Baik. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan, yaitu nama saya
Murniningsih sebagai fasilitator. Sebelah kanan saya Ibu Esti sebagai penulis. sebelah kiri saya Bapak Estianto sebagai narasumber. pemain 1, Saya Ibu Bekti pemain 1. pemain 2, Saya Ibu Musri pemain 2. pemain 3, Saya Ibu Anifah, pemain 3. pemain 4. Saya Ibu Yani pemain 4. Penonton siap? Siap. Baik, marilah pelaksanaan simulasi pada siang hari ini kita mulai. Silakan pemain 1 mengambil lotre. Saya mendapat nomor 11. Mari kita hitung bersama-sama. 10, 11. Nomor 11 jatuh pada kartu materi yang berisi pertanyaan, yaitu pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan kesehatan dasar dan kesejahteraan? Nah, di sini saya akan menjawab bahwasanya yang dimaksud dengan kesehatan dasar dan kesejahteraan itu adalah hak untuk memenuhi kesejahteraan anak dan standar hidup yang layak. Itu bisa meliputi yang pertama, orang tua memberikan asupan gizi kepada anak, terutama balita. Terus yang kedua, itu pemberian ASI eksklusif. Yang ketiganya, rumah yang bebas asap rokok. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Ada pemain yang akan menambahnya? Monggo Ibu Anifah. Saya pemain 3 mau menambahkan untuk pemberian ASI eksklusif sampai umur 2 tahun. Terima kasih. Pemain yang lain bisa menambahkan? Monggo Ibu Mursili. Saya pemain nomor 2 mau menambahkan setiap anak berhak mendapatkan jaminan kesehatan berupa BPJS dan asuransi pendidikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Musri yang sudah menanggapinya. Silakan untuk penonton ada yang menanggapi. Monggo Ibu Dia. Terima kasih. Saya ingin menyanggah untuk pemain nomor 3. Saya kurang setuju kalau ASI eksklusif itu sampai umur 2 tahun. Sebab bayi umur 6 bulan ke atas sudah memerlukan MPASI karena kebutuhan nutrisi yang sudah meningkat. Sebaiknya MPASI dibuat sendiri. Terima kasih. Ada penonton yang lain? Monggo Ibu Ngatinem. Saya mau menyanggah dari mantan pemain nomor 4 mengenai yaitu imunisasi booster lengkap diberikan dari 0 bulan sampai 18 bulan, bukan sampai 10 bulan. Sekian dari saya. Terima kasih dari Ibu Ngatinem. Penonton yang lain ada? Monggo Bu Darman. Kenalkan, saya Bu Darman. Saya cuma ingin menambahkan sedikit. Untuk makanan pendamping ASI itu memang sebaiknya dibikin sendiri. Tetapi saat ini banyak ibu-ibu rumah tangga itu juga bekerja di luar. Nah itu kadang-kadang kesulitan bagi waktu karena banyak kegiatan. Oleh karena itu kemungkinan boleh kalau sekali-sekali membeli yang sudah jadi di pinggir jalan atau membeli kemasan produksi dari pabrik. Karena itu juga susunan gizinya juga sudah lengkap. Terima kasih. Ada lagi dari penonton? Monggo Ibu Evi. Saya mau menanggapi pendapat dari Bu Dharma bahwa MPASI yang homemade itu lebih baik daripada MPASI yang instan. Jadi dilihat dari segi variasi rasa, kebersihan, lebih fresh dan hemat. Soalnya MPASI itu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Oke, terima kasih. Baik, karena dari pemain dan penonton sudah tidak ada yang menanggapinya, dimohon Bapak narasumber untuk menyimpulkannya. Baik Bapak Ibu, hak anak untuk mendapatkan akses kesehatan dan standar hidup yang layak meliputi yang pertama adalah orang tua memberikan gizi
kepada balita. Yang keduanya, orang tua memberikan ASI eksklusif kepada balita. Yang ketiga adalah imunisasi dasar lengkap. Yang keempat, rumah yang bebas asap rokok. Yang kelima adalah orang tua mempunyai keterampilan untuk mengasuh anak penyandang disabilitas. Yang selanjutnya adalah hak anak untuk mendapatkan akses jaminan sosial, meliputi yang pertama adalah anak mendapatkan jaminan kesehatan dan juga yang kedua adalah anak mendapatkan jaminan sosial pendidikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak narasumber yang sudah menyimpulkan materi pemain pertama. Dilanjutkan biar kita semangat. Es breaking dulu. Siap? Selanjutnya pemain 2 untuk mengambil lotre. Saya mendapatkan nomor 15. Minta tolong pada pemain nomor 4 untuk menjalankan. Hitung mulai dari 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Terima kasih. Saya mendapatkan kartu sanksi, yaitu menyanyikan salah satu lagu dolanan daerah, yaitu Gundul-Gundul Pacul. Marilah kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul bersama-sama 2 kali. Hitungan kedua mulai 1, 2. Gundul-gundul pacul jol gembelengan, nyungki-nyungki wakul-kul gembelengan, wakul nyimpang sekane dadi salatan, wakul nyimpang sekane dadi salatan. Gundul-gundul pacul jol gembelengan, nyungki-nyungki wakul-kul gembelengan, wakul nyimpang sekane dadi salatan, wakul nyimpang sekane dadi salatan. Terima kasih kepada pemain kedua, yaitu mendapatkan sanksi, maka tidak ada tanggapan. Selanjutnya, pemain 3 untuk mengambil lotre. Saya mendapatkan nomor 4. Untuk pemain nomor 2, minta tolong dijalankan. Mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Saya mendapatkan kartu pesan dan akan membacakan. Dalam 8 fungsi keluarga. Fungsi pertama adalah agama yang di dalamnya terdapat 12 nilai yang selayaknya dikerjakan, yaitu iman, takwa, kejujuran, tenggang rasa, rajin dan soleh, ketaatan, suka membantu, disiplin, sopan santun, sabar, ikhlas, serta kasih sayang. Terima kasih. Terima kasih kepada pemain nomor 3 yang sudah mengambil lotre dan mendapat kartu pesan. Karena pesan sudah cukup, sudah jelas, maka dilanjutkan yel-yel. Ramana
Sehat, sehat, sehat. Sendang Ageng. Terus bergerak. Baik, dilanjutkan untuk pemain 4 di mengambil lotre. Saya mendapat nomor 19. Mari kita hitung mulai dari 15. 15, 16, 17, 18, 19. Di sini dapat kartu materi yang berisi ada berapakah fungsi keluarga sesuai peraturan pemerintah. Fungsi keluarga sesuai peraturan pemerintah ada 8. Salah satunya yaitu fungsi agama. Terima kasih. Terima kasih kepada pemain nomor 4. Mungkin ada tambahan dari pemain yang lain? Monggo Ibu Hanifah. Saya pemain nomor 3 mau menambahkan fungsi keluarga sebagai perlindungan sosial dan pendidikan. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi dari pemain? Monggo Ibu Bekti. Ya, saya menambahkan itu 2 fungsi. Yang pertama fungsi ekonomi dan juga fungsi lingkungan. Terima kasih. Ada lagi pemain yang akan menambahkan? Monggo Ibu Musri. Saya mau menambahkan fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi adalah mengenalkan anak pada bagian tubuh yang tidak boleh tersentuh oleh orang lain. Terima kasih. Baik, dari pemain sudah tidak ada yang menanggapi. Dipersilakan untuk penonton yang akan menambahi. Saya Monggo. Saya akan menambahkan untuk 8 fungsi keluarga, yaitu mempererat cinta dan kasih sayang. Terima kasih. Terima kasih. Dari penonton yang lain ada yang nambah? Monggo Bapak. Saya akan menambahkan fungsi sosial budaya. Cukup sekian. Terima kasih. Ada lagi dari penonton? Cukup. Karena dari pemain dan penonton sudah tidak ada yang menanggapinya, maka dimohon Bapak narasumber untuk menyimpulkannya. Baik Bapak Ibu, untuk fungsi keluarga menurut peraturan pemerintah, yang pertama adalah fungsi agama, yang kedua fungsi sosial budaya, yang ketiga fungsi cinta dan kasih sayang, yang keempat fungsi perlindungan, yang kelima fungsi reproduksi, yang keenam fungsi sosial dan pendidikan, yang ketujuh fungsi ekonomi, dan yang terakhir adalah fungsi lingkungan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak narasumber yang sudah menyimpulkan dari materi pemain 4. Selanjutnya, agar kita semangat, kita ice breaking dulu. Ramah anak, anak senang, Rumah tenang, orang tua bahagia. Sendang Ageng. Terus bergerak. Baik, karena simulasi ini sangat menarik, maka dilanjutkan bulan depan. Simulasi akan ditentukan pada bulan depan. Semangat? Semangat. Siap? Siap. Oke. Selanjutnya penulis dimohon untuk membacakan hasil simulasi. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan membacakan hasil simulasi debat ramah anak dengan topik Kabupaten Layak Anak, subtopik pengembangan keluarga ramah anak Semarang supaya ngiman lan ramah ing anak. Kelompok ramah anak Sendang Agung, tempat Gedung Serbaguna Kalurahan Sendang Agung, hari tanggal Minggu 12 Oktober 2025, jam 15 waktu Indonesia Barat, dengan fasilitator Ibu Murni Ningsih, penulis Ibu Esti, narasumber Bapak Isdianto, pemain 1 Ibu Bekti, pemain 2 Ibu Musri, pemain 3 Ibu Hanifah, pemain 4 Ibu Yani. Waktu yang ditentukan adalah 4 kali putaran.
Hasil simulasi debat, pemain pertama mendapatkan materi arti kesehatan dasar dan kesejahteraan. Jawaban pemain pertama, hak anak untuk mendapatkan gizi seimbang, ASI eksklusif, dan rumah nyaman bebas asap rokok. Pemain 3 menjawab hak anak diberi ASI eksklusif sampai 2 tahun. Pemain keempat menjawab hak anak untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap dari 0 sampai 11 bulan. Pemain kedua menjawab hak anak untuk mendapatkan jaminan sosial dan asuransi pendidikan. Tanggapan dari Ibu Dia menyanggah pemain 3 bahwa ASI eksklusif hanya sampai 6 bulan dan setelah itu sampai 2 tahun didampingi dengan MAPSI buatan sendiri. Ibu Ngatinem menyanggah pemain keempat jika imunisasi dasar lengkap itu dari usia 0 sampai 18 bulan. Ibu Darman memberi tanggapan untuk MAPSI instan untuk orang tua yang sibuk. Ibu Evi menanggapi MAPSI homemade lebih baik karena lebih terpercaya kandungan gizi dan kebersihannya. Jadi kesimpulan, pemenuhan hak dasar anak dari pemberian gizi yang seimbang, ASI eksklusif, imunisasi dasar lengkap, suasana rumah yang nyaman bebas asap rokok, serta keterampilan mengasuh anak difabilitas dan mendapatkan jaminan pendidikan dan jaminan kesehatan. Pemain kedua mendapatkan materi sanksi menyanyikan lagu daerah dolanan anak berjudul Gundul-Gundul Pacul sebanyak 2 kali. Pemain ketiga mendapatkan materi 8 fungsi keluarga, salah satu fungsi agama dengan 12 nilai. 1. Nilai iman, nilai takwa, nilai kejujuran, nilai tenggang rasa, nilai rajin dan soleh, nilai ketaatan, nilai suka membantu, nilai disiplin, nilai sopan santun, nilai sabar, nilai ikhlas, dan nilai kasih sayang. Pemain keempat mendapatkan materi 8 fungsi keluarga sesuai dengan peraturan pemerintah. Jawaban pemain keempat yaitu fungsi agama. Jawaban pemain 3 yaitu fungsi sosial dan pendidikan. Jawaban pemain 1 fungsi lingkungan dan fungsi ekonomi. Jawaban pemain kedua yaitu fungsi reproduksi. Jawaban dari Ibu Cahyo dengan mempererat rasa cinta dan kasih sayang. Jawaban dari Bapak Septandi yaitu fungsi sosial dan budaya. Kesimpulannya, 8 fungsi keluarga sesuai dengan peraturan pemerintah yaitu 1. Fungsi agama, 2. Fungsi sosial budaya, 3. Fungsi cinta dan kasih sayang, 4. Fungsi perlindungan, 5. Fungsi reproduksi, 6. Fungsi sosial dan pendidikan, 7. Fungsi ekonomi, 8. Fungsi lingkungan. Demikianlah hasil debat hari ini, Minggu 12 Oktober 2025. Fasilitator Ibu Mut Ningsih, penulis Ibu Esti. Terima kasih. Terima kasih kepada penulis yang sudah membacakan hasil simulasi pada siang hari ini. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Kasih Ibu. 1, 2, 3. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali,
Baik, karena simulasi pada hari ini sudah cukup. Sebelumnya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Sebelum saya tutup, apabila dalam saya Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.